Semangat. Ulang. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar mengajar, kita awali pagi ini dengan ice breaking. Anak-anak tolong di arah tempat diri. Ini keras ngapa? Jangan, teman-teman ini. Baik anak-anak, sebelum kita awali belajar mengajar hari ini, salah satu dari anak-anak bimbing kita dalam berdoa. Mari kita berdoa. Selesai. Kita bawakan hari ini tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah anak-anak, apa itu dasar negara? Tidak. Jadikan tumpuan dan aturan dalam mendirikan, menjalankan, dan mengatur sesuatu negara. Anak-anak, pernahkah kalian melihat rumah atau gedung sedang dibangun sebelum dinding dan atap dibuat? Apa yang dibuat terlebih dahulu? Ayo berpikir. Dasar. Pertama, Fondasi. ya baik. Sebelum kita membangun sebuah rumah, yang pertama kita membuat fondasi. Fondasi berfungsi menopang seluruh bangunan. Jika fondasi akan kokoh, aman, dan tidak mudah roboh. Sebaiknya jika fondasinya lemah, bangunan akan mudah runtuh. Begitu juga dengan negara Indonesia. Negara kita juga memerlukan fondasi agar tetap kuat, bersatu, dan damai. Fondasi atau dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dan di sini Pak akan menjelaskan pengertian sederhana Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Artinya, Pancasila merupakan fondasi atau landasan utama yang menjadi tumpuan berdirinya negara Indonesia. Sama seperti rumah atau gedung yang berdiri kokoh karena memiliki fondasi yang kuat. Negara Indonesia berdiri tegak, aman dan damai karena berlandaskan pada Pancasila. Tanpa dasar negara yang kuat, negara akan mudah goyah dan terpecah belah. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan dasar dan pedoman hidup bangsa. Ada beberapa alasan utama mengapa Pancasila dijadikan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai aturan utama. Pancasila menjadi aturan dasar dan panduan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sehari-hari agar selalu berbuat baik dan benar. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa. Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Pancasila berfungsi menyatukan segala perbedaan, rukun dan bersatu dalam suatu negara. Penentuan di acuan dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan bernegara agar tujuan negara tercapai, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang keempat, sumber hukum. Segala peraturan dan hukum di Indonesia harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Lambang-lambang dan bunyi setiap sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berlambang bintang, bermakna mengajarkan kita keadaan Tuhan yang Maha Esa dan beriman kepadanya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berlambangkan bermakna menyayangi dan bersama. Sila ketiga, bunyi persatuan Indonesia. Berlambang pohon beringin, bermakna untuk menjaga persatuan, membeda-beda berdasar hukum. Sila yang keempat, berbunyi rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan atau perwakilan. Berlambang kepala banteng bermakna mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah atau mengatasi melalui musyawarah, mendengarkan dan tidak. Sila yang kelima, berbuat sosial bagi manusia. Berlambangkan padi dan kapas, bermakna mengajarkan kita sederhana, saling berbagi dan bersikap adil kepada semua orang agar bersama. Contoh yang berikut contoh sikap sesuai nilai Pancasila dan di rumah. Sila Pancasila yang pertama, memaksa. Sikap anak-anak ada yang tahu? Tahu. Baik, di sini memberikan contoh sikap di lingkungan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Menghormati teman yang sedang beribadah. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Contoh sikap di lingkungan rumah. Ada yang tahu? Baik, contoh sikap di lingkungan rumah, beribadah tepat waktu bersama keluarga, berdoa sebelum makan dan tidur, mengajak keluarga beribadah bersama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap di lingkungan sekolah, menghormati guru, karyawan sekolah dan teman yang jatuh atau kesusahan, yang mempelai dengan menghormati orang tua dan bahasa yang sopan, membantu pekerjaan rumah tangga. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh sekolah, acara bendera dengan hikmat dan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, budaya, atau agama. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Iya. Baik, contoh sikap di lingkungan rumah. Menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Tidak bertengkar dengan saudara kandung. Sila yang keempat, kerakyatan atau musyawarah. Contoh sikap di lingkungan sekolah, memilih ketua kelas melalui musyawarah atau pemungutan suara, mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi, menerima keputusan hasil musyawarah. Contoh sikap di lingkungan rumah, bermusyawarah menentukan jadwal liburan keluarga, mendengarkan nasihat orang tua, tidak memaksakan kehendak kepada saudara. Sila yang kelima, keadilan sosial. Contoh sikap di lingkungan sekolah, berbagi bekal atau alat tulis dengan teman yang tidak membawa, tidak bersikap sombong atau pilih-pilih teman, bersikap adil kepada semua teman. Contoh sikap di lingkungan keluarga, berbagi makanan dengan saudara, hidup hemat dan sederhana, membantu tetangga yang sedang kesusahan. Baik, sampai sini anak-anak ada yang mengerti? Mengerti. Terima kasih. Sini Pak memberikan tugas rumah kepada anak-anak. Ini salah satu contoh. Perhatikan anak-anak, contohnya
tugas yang tadi Pak sudah. Pak harapkan tugas itu dikerjakan, harapkan semuanya kompor. Ya Pak. Oke, hari ini pertemuan kita sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, salah satu dari anak-anak pimpin kita dalam doa.